kemudian juga cara mencari, cara mencari pasangan sejati. Kemudian yang ingin kita bahas di sini adalah khitbah. Itu seingat saya di situ. Kita membahas mengenai permasalahan khitbah. Kalau di buku yang saya pegang ini adalah halaman 30. Cetakan lama halaman 30 mengenai khitbah atau peminanan. Itu. Apakah sudah ketemu semuanya? Ya. Jadi kita akan membahas terkait permasalahan khitbah. Jadi pertama di sini saya sebutkan atau saya terjemahkan saya ringkaskan dari kitab karangan para ulama bahwasanya tidak boleh seorang laki-laki itu berterus terang dalam meminang perempuan yang sedang melaksanakan iddah. Jadi laki-laki itu pada dasarnya dia bisa meminang atau melamar perempuan siapa saja, yang jelas bukan perempuan-perempuan yang diharamkan, dan itu sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Bukan mahram, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi bukan saudarinya, bukan ibunya, bukan anak perempuannya umpamanya waliyadzubillah. Nah, cuman ketentuan tambahannya adalah bahwa perempuan yang sedang ia pinang tersebut tidak sedang melaksanakan iddah. Tidak sedang melaksanakan iddah. Iddah ini adalah masa menunggu bagi seorang perempuan. Entah itu karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena diceraikan oleh suaminya. Itu namanya iddah. Makanya ada istilahnya kita masa iddah, dan ini ada varian. Ada kalanya sampai melahirkan dan ada kalanya sampai mengalami 3 kali suci. Dalam kondisi seperti itu, maka perempuan ini tidak boleh dipinang secara terus terang. Tidak boleh laki-laki datang kepada perempuan itu, kemudian dia melamar secara berterus terang. Tidak boleh. Nah, contoh melamar itu seperti apa? Misal laki-laki mengatakan, saya ingin menikah dengan. Jadi laki-laki tidak boleh bilang seperti itu. Kenapa? Walaupun perempuan ini sudah diceraikan oleh suami, tidak boleh dia mengatakan seperti itu. Dan dia sedang menjalani masa iddah, maka tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena yang demikian itu akan menjadikan perempuan ini termotivasi, sehingga dia akan mengatakan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dia akan mengatakan bahwa iddahnya sudah selesai, padahal iddahnya belum selesai. Memotivasi dia. Nah, oleh karenanya tidak boleh seorang laki-laki berterus terang kepada si suami. Ustaz? 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 Ya, tadi internetnya terputus. Sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi saya ulang. Tidak boleh seorang laki-laki itu berterus terang dalam meminang perempuan yang sedang melaksanakan iddah. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh si suami
dan masih dalam masa iddah, atau diceraikan oleh si suaminya dan dia masih dalam masa iddah, maka tidak boleh ada laki-laki yang datang kepadanya berterus terang ingin melamarnya, ingin meminangnya. Tidak boleh. Meminang ini seperti apa? Misal laki-laki itu mengatakan, saya ingin menikah denganmu. Dan haram bagi perempuan, ini juga sama, sebagaimana laki-laki tidak boleh berterus terang terhadap perempuan dengan kondisi yang seperti itu, maka sama juga halnya, perempuan ini juga tidak boleh berterus terang dalam menerima pinangan tersebut. Misal dia mengatakan, saya setuju. Nah, ketentuan yang seperti ini adalah berlaku bagi selain suami yang menceraikannya. Jadi ini selain dari suami yang menceraikannya. Adapun suami yang menceraikannya maka boleh. Misal ya, ini Zaid ini menikah dengan Hindun. Zaid menikah dengan Hindun. Kemudian Zaid menceraikan Hindun. Berarti Hindun ini setelah itu dia melewati masa iddah, menjalani masa iddah. Selama menjalani masa iddah, Khalid, Bakar, Amr itu tidak boleh datang kepada si Hindun kemudian menyatakan terus terang melamar Hindun, tidak boleh. Hindun juga demikian, tidak boleh dia berterus terang menerima pinangan mereka. Nah, hukum ini berlaku selain bagi si Zaid. Kenapa? Karena si Zaid ini adalah suaminya. Zaid boleh dia berterus terang mengatakan kepada Hindun, misalnya dia mengatakan, saya ingin menikah denganmu. Itu boleh. Kenapa? Karena hukum yang telah kita sebutkan tadi, itu berlaku bagi selain suami yang menceraikan. Itu. Jadi boleh, suami yang menceraikannya, maka boleh baginya berterus terang dalam meminang istri yang ia ceraikan yang sedang melaksanakan iddah. Jadi suami apabila mentalak istri satu atau dua, ya, atau menghulu istrinya, nanti khulu kita sebutkan semacam tebusan yang dibayarkan oleh si istri supaya si suami ini menceraikan istrinya, maka boleh baginya berterus terang dalam meminang istri yang ia ceraikan yang sedang melaksanakan iddah tersebut. Sebaliknya, si perempuan, dalam contoh kasus yang saya sebutkan tadi adalah si Hindun, dia juga tidak haram apabila berterus terang dalam menerima pinangan tersebut. Nah, pembahasan kita tadi adalah meminang dengan cara berterus terang, terang-terangan. Bagaimana pinangan yang dilakukan dengan menyindir, dengan kinayah, dengan sindiran, dengan bahasa yang halus. Yang ada kemungkinan meminang, ada kemungkinan yang lain. Nah ini, itu maksud dari sindiran ya. Jadi meminang dengan ucapan yang terdapat kemungkinan antara keinginan untuk menikahi atau sekedar sesuatu yang lain, bukan keinginan untuk menikahi. Maka di sini lihat, apabila perempuan yang dipinang itu sedang melaksanakan iddah bain, maka boleh. Iddah bain itu bagaimana? Jadi nanti disebutkan ya di bab setelahnya, bab masalah iddah ini, di bab setelah pembahasan ini disebutkan bahwasanya iddah itu ada kalanya iddah rojaiyah, ada kalanya iddah bain. Rojaiyah di situ saya tulis, suami ini boleh rujuk pada istrinya tanpa memperbarui akad. Itu namanya iddah rojaiyah. Contohnya adalah ketika suami menceraikan istri talak satu, itu namanya iddah rojaiyah. Suami menceraikan istri talak satu. Namanya adalah iddah rojaiyah. Jadi ketika masih menjalani masa iddah, si suami ini boleh kembali kepada istrinya tanpa memperbarui akad. Jadi misal contoh tadi ya, Zaid menceraikan Hindun. Misalnya tadi jam 8, barusan tadi si Zaid ini menceraikan Hindun. Dia mengatakan, kamu saya cerai talak satu. Berarti Hindun ini sejak saat itu dia menjalani masa iddah. Dan masa iddahnya ini ada variannya, ada ketentuannya. Apabila si Hindun ini misalnya dia hamil, maka masa iddahnya ini akan berakhir dengan dia melahirkan bayi yang ia kandung. Apabila si Hindun ini misalnya dia masih mengalami haid, tidak hamil, maka dia masa iddahnya adalah 3 kali suci. Pertanyaannya mohon disimpan dulu nanti saja. Jadi apabila si Hindun ini katakan hamil umpamanya, maka masa iddahnya berakhir dengan melahirkan. Lah, selama dia belum melahirkan, berarti si Zaid ini bisa merujuk kepada si Hindun, mengembalikan Hindun kepada pernikahannya
tanpa memperbarui akad, tidak harus memberi mahar, kemudian juga mendatangkan 2 saksi, konfirmasi kepada walinya, tidak harus seperti itu. Cukup si Zaid ini mengatakan, "Kamu saya kembalikan kepada pernikahan saya." Maka itu sudah, ini namanya talak roja'i, iddah roja'i. Nah, atau talak 2, hukumnya sama seperti itu. Nah, bagaimana dengan talak bain? Nah, talak bain ini adalah seorang suami apabila dia ingin kembali kepada istrinya, maka harus dengan akad dan mahar yang baru. Jadi kayak nikah baru lagi. Bukan kayak ya, memang nikah baru lagi. Jadi harus ada 2 saksi, ada wali dan seterusnya. Seperti itu. Ini namanya talak bain. Namanya iddah bain. Seperti misal dia menceraikan istri dengan talak 3. Dengan talak 3. Atau misalnya fasakh umpamanya. Nah, ini kan jadi bain perempuan ini. Nah, ini berarti perempuan itu dinamakan dengan iddah bain, menjalani masa iddah yang iddah bain. Nah, di sini dibedakan ketika seorang laki-laki lain datang ingin melamar. Apakah boleh berterus terang? Kalau berterus terang, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya hukumnya tidak boleh. Baik iddah bain atau iddah rojiyah hukumnya tidak boleh. Tetapi kalau di sini ketika berupa sindiran, berupa bahasa yang halus yang itu ada kemungkinan meminang atau kemungkinan yang lain, maka di sini apabila perempuannya adalah sedang melaksanakan iddah bain, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Misal seorang perempuan ditalak oleh suaminya talak 3. Dia mengalami iddah bain di sini. Tidak bisa kembali ke suaminya kecuali dengan akad nikah baru. Maka apabila perempuan ini masih menjalani iddah ini, maka laki-laki lain yang ingin melamar bagaimana? Kalau secara sindiran boleh. Tapi kalau terus terang tidak boleh. Sindiran itu bagaimana? Misal laki-laki ini mengatakan banyak loh yang menginginkanmu lah ini. Atau misalnya Anda ini perempuan yang cantik. Lah ini hati-hati ini. Ini termasuk sindiran, melamar dengan sindiran. Nah ini, maka boleh, maksudnya boleh itu gimana? Boleh maksudnya adalah laki-laki ini boleh mengatakan itu kepada si perempuan. Ya. Kemudian menikahnya kapan ya? Menikahnya adalah setelah iddah, bukan otomatis langsung jadi istrinya, bukan. Tetapi menunggu sampai masa iddahnya selesai, kemudian setelah masa iddah selesai, baru laki-laki ini kemudian melakukan akad dengan perempuan tersebut. Itu. Jadi mudah-mudahan dipahami. Kemudian bagaimana hukum meminang atas pinangan laki-laki lain? Jadi misal tadi Hindun ini perempuan sudah dipinang oleh si Zaid. Kemudian apakah Amr ini boleh meminang si Hindun? Padahal si Hindun ini sudah dipinang oleh Amr. Jawabannya adalah tidak boleh, haram. Haram hukumnya meminang atas pinangan laki-laki lain setelah mendapatkan jawaban diterima yang jelas dari pihak perempuan. Jadi kalau sudah diterima dan jawabannya jelas, diiyakan, nah maka ini tidak boleh ada laki-laki yang kedua, teman-temannya si Zaid, entah itu Khalid, Amr, atau yang lainnya, meminang tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Kecuali dia mendapatkan izin dari pihak yang pertama kali meminang. Jadi kalau si Zaid ini berikan izin, ya sudahlah, kita teman, kamu kalau mau menikah dengan si Hindun, silahkan, kamu lamar dia. Saya izinkan. Boleh seperti itu. Ya. Atau kalau tidak demikian, maka mendapatkan izin dari pihak perempuan. Mendapatkan izin dari pihak perempuan maksudnya adalah ditolak. Lamaran yang pertama tadi ditolak. Maka ya sudah, karena tadi kan masih dalam antrian yang kedua inilah. Setelah yang pertama, lamaran pertama ditolak, maka dia boleh, laki-laki yang kedua ini datang untuk meminang perempuan tersebut. Karena lamaran dari laki-laki yang pertama sudah ditolak. Nah, ini penting, ini permasalahan penting ya. Jadi kalau yang kita bahas tadi, kalau kita perhatikan, jadi yang kita bahas tadi, yang kita perhatikan, itu adalah perempuan-perempuan yang kondisinya perawan,
atau sedang dalam masa iddah. Sudah diceraikan oleh suaminya, atau ditinggal mati oleh suaminya, atau difasakh oleh suaminya. Bagaimana dengan perempuan yang statusnya ini masih resmi menjadi istri dari suaminya? Jadi perempuan bersuami, punya suami, resmi, belum dicerai, masih statusnya resmi menjadi istrinya, bagaimana ini? Haram hukumnya meminang perempuan tersebut. Haram hukumnya meminang perempuan tersebut. Nggak boleh. Kemudian mengatakan kepada perempuan yang masih bersuami, maukah kamu menikah denganku? Nggak boleh. Atau saya ingin menikah denganmu, nggak boleh mengatakan seperti itu. Mengatakan seperti itu kepada istri orang, nggak boleh. Nah, kemudian ya sama, si perempuan ini juga tidak boleh menerima pinangan tersebut karena dia statusnya adalah suami, istri dari suaminya, maka tidak boleh. Jadi itu penjelasan mengenai khitbah. Mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Nah, setelahnya kita akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Tapi kayaknya banyak pertanyaan yang muncul ini. Mungkin saya buka dulu sesi pertanyaan atau saya jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Iya, bentar. Ini pertanyaan. Laki-laki yang mengucapkan saya ceraikan kamu dengan talak 3. Apakah itu gugur 1 talak atau 3 talak, Ustadz? Ini kok bisa seperti ini? Tolong jangan berfatwa tanpa ilmu ya. Jadi laki-laki yang mengucapkan kepada istrinya, kamu saya ceraikan dengan talak 3, ya berarti jatuh talak 3 walaupun diucapkan sekali. Tolong jangan berfatwa tanpa ilmu. Ya. Apa hukumnya jika suami menceraikan istrinya atas dasar perselingkuhan? Jadi suami menceraikan istri atas dasar jadi yang jelas gini, suami ketika menceraikan istri, maka talaknya jatuh, cerainya ini jatuh. Entah itu karena karena istrinya selingkuh ataupun yang lain. Cuman memang dalam beberapa keadaan itu hukumnya tidak sampai haram atau ada yang sekedar makruh, tergantung perinciannya. Jadi kalau perempuan ini fasiqah, ini hukumnya tidak makruh dan tidak haram. Perempuan fasik itu seperti apa? Melakukan dosa besar, tidak sholat misalnya. Zina dengan laki-laki lain. Ini kalau itu yang dimaksud, maka hukumnya seperti itu. Apakah ada tuntunan dalam Islam untuk memperbarui nikah? Ya ada. Memperbarui nikah maksudnya bagaimana ini? Kalau yang dimaksudkan di sini adalah jadi eh, setelah cerai umpamanya kemudian ingin menikah lagi lah itu namanya itu maksud dari tajdidun nikah, memperbarui nikah. Memperbarui nikah seperti itu. Adapun kalau si suami dengan si istri ini mereka tidak ada perkara, tidak ada hal yang menjadikan pernikahan ini batal, lah kenapa diperbarui? Tidak diperbarui seperti itu. Jadi diperbarui itu adalah ketika ada kasus yang menjadikan pernikahan mereka ini menjadi batal. Misalnya karena riddah misalnya. Misal karena murtad salah satunya. Atau misalnya karena dicerai kemudian masa iddahnya sudah habis. Seperti itu. Ini pacaran yang dimaksud bagaimana ini? Pacaran yang dimaksud kalau itu bermesra-mesraan, duduk berduaan. Lah itu kan sudah halal baginya. Gitu. Sudah nikah, sudah halal gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki halal semuanya, terserah. Mau diapakan terserah, itu haknya. Pasak aja, sudah halal, sudah legal. Izin, kalau laki-laki yang mabuk lalu menjatuhkan talak istrinya apakah jatuh? Jatuh. Taghlidhun alaihi. Hukumnya jatuh. Gitu. Jadi mohon ya, ini karena tadi saya mendapati ada pertanyaan yang dijawab, ya tolong, ini masalah hukum syariat agama. Jadi bukan akal-akalan, bukan prediksi atau semacamnya. Jadi tidak asal dan saya pun kalau jawab juga tidak asal menurut saya, enggak. Ini di kitab para ulama disebutkan. Jadi kita jangan berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu itu termasuk
perbuatan dosa besar dan pelakunya dilaknat oleh malaikat. Oleh karenanya jangan kita berfatwa tanpa ilmu. Di sini ya majelis ini kita tujuannya adalah ingin mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, bukannya malah menjatuhkan diri kita pada perbuatan dosa. Seperti itu. Jadi tolong teman-teman, para jamaah, para peserta kajian diharapkan untuk tidak menjawab pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan. Kalau toh seandainya pernah dengar dari ustadz yang lain, bukan makomnya untuk dijawab di sini. Anda di sini sedang ngaji itu, bukan menjadi apa? Menjadi pembicara di sini. Jadi adabnya, akhlaknya bukan seperti itu. Dalam Islam Allah membenci perceraian kalau suami yang pernah mengajak dalam ketaatan dan dan suka semena-mena dengan istri, apakah istri berdosa minta cerai? Saya dengar ada yang bilang ustadz perempuan yang minta cerai maka bergoncang tiang, harus mohon penjelasannya ustadz. Jadi gini, yang jelas gini, seorang istri itu tidak boleh meminta cerai kepada si suami tanpa sebab syar'i. Seorang istri tidak boleh meminta cerai kepada si suami tanpa sebab syar'i. Apabila dia mengajukan itu, ya berarti itu menyakiti hati suaminya, itu yang tidak boleh. Adapun harus bergoncang atau yang semacamnya, ini perlu dikaji lagi. Nanti saya tanyakan. Jika mengembalikan lamaran atas dasar memang dari awal hati sudah gak srek, tapi karena menghormati permintaan orang tuanya, diterima sama pasangan tersebut, bolehkah dikembalikan saat lamarannya ke ikhwan tersebut? Dikembalikan apanya ini? Saya kurang jelas pertanyaannya. Apanya yang dikembalikan? Dan seterusnya. Diterima apa enggak? Walaupun misalnya di awal gini, seorang perempuan sudah menerima lamaran seorang laki-laki. Pihak keluarganya sudah menerima lah. Seandainya setelahnya nggak jadi lah, lamaran ini kan selama belum ada kata qabil tuh lah, ini perempuan ini masih ada kemungkinan gitu. Belum finish itu. Laki-laki lain masih ada kesempatan gitu. Ini kan masih dalam masa khitbah. Masa khitbah ini ya ibarat orang beli itu kayak di DP gitu loh. Kan nggak mesti jadi. Ibarat ya ini pendekatan aja gitu. Jadi kalau seandainya seorang perempuan dilamar oleh orang laki-laki, awalnya diterima, kemudian karena ada sesuatu ternyata ketahuan si laki-laki ini akhlaknya tidak bagus, umpamanya, sehingga pihak keluarga putri menolak gitu, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya boleh seperti itu, boleh seperti itu, sesuatu yang boleh legal secara syariat. Cuman mungkin ya secara kultur kita nanti jadi masalah. Karena kok udah terima kok jadi ditolak gitu. Tapi kalau secara syariat boleh. Tuh. Kemudian tolong diperjelas pertanyaannya. Apakah benar setelah suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya maka mereka tidak bisa sebelum mantan istrinya itu menikah dulu? Benar seperti itu. Dan ada ketentuan lain tidak hanya itu. Nggak pernah dengar saya. Nggak pernah dengar maksudnya adalah tidak pernah dengar tajdidun nikah dengan alasan seperti itu. Yang jelas dalam hukum fikih munakahat itu, ketika seorang suami istri ini tidak ada perkara yang membatalkan pernikahan mereka seperti riddah atau cerai dan semacamnya, maka tidak ada ketentuan untuk memperbarui nikah. Seperti itu. Kalau ingin biar nggak sial, ya apa caranya? Banyak-banyak sedekah. Nah ini Sahamah ini sedang butuh, masjidnya kurang 25%. Silakan kalau mau nyumbang. Atau di tempat saya juga di sini teman-teman santri bangunannya belum selesai, monggo silahkan. Kalau ingin menghilangkan kesialan, banyak sedekah, baca istighfar lah seperti itu. Ketika suami istri salah satu murtad dari keduanya, apakah termasuk talak Ustadz? Tidak otomatis seperti itu. Tapi seperti talak. Bagaimana? Ada perinciannya ini. Bisa dikaji di Ilmu Din Ad-Daruri. Intinya gini, ringkasnya gini. Jadi kalau salah satu dari keduanya ini murtad, maka ditunggu sampai yang murtad ini kembali ke dalam agama Islam. Dan dilihat kapan kembalinya ke agama Islam. Kalau masih dalam masa iddah, maka pernikahan ini masih tetap utuh, tetap sah.
Tapi kalau seandainya tidak kembali-kembali sampai tidak kembali ke Islam sampai masa iddahnya selesai, maka di situ dikatakan ini pernikahannya ini rusak atau batal. Tidak disebut talak di sini, disebut fasakh. Talak via chat telepon atau video call, Masya Allah. Nanti saya tanyakan, belum pernah dengar saya. Jika suami sedang marah dengan istrinya lalu suami berkata, silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu, terserah kamu mau apa. Apakah jatuh talak dari ucapan itu? Kalau niatnya talak, ya jatuh. Ya sudah, ini terakhir ini, yang dari Tengku Vina ini terakhir. Harus bawa keluarga ataukah boleh sendiri? Boleh sendiri, boleh bawa keluarga. Orang satu kampung dibawa semua, kalau mau juga boleh, silahkan. Menyatukan talak 1 dan 2, apakah bisa rujuk tanpa akad yang baru? Tadi karena kurang jelas, Ustaz. Oke. Jadi gini, apabila si suami ini menjatuhkan talak 1 atau talak 2, ya, ini bisa rujuk kepada si istri ini dengan catatan masih dalam masa iddah. Dan rujuknya ini tidak harus akad baru, enggak, sudah tinggal si suami ini mengatakan kepada istri, roja'tuki ila nikahi, saya kembalikan kamu kepada pernikahan kita. Itu sudah sah menjadi suami istri lagi tanpa harus memperbarui akad. Dengan catatan hal ini masih dilakukan dalam masa iddah. Masa iddahnya berapa lama tergantung tergantung kondisi si istri. Kalau seandainya istrinya ini hamil, ya berarti sampai melahirkan. Kalau si istri ini ternyata dia tidak hamil tapi dia haid, berarti ya 3 kali suci. Seperti itu. Itu ya. Nah, kita lanjutkan materinya. Jadi kalau menyesuaikan dengan buku yang ada pada saya ini, kita akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Tapi ini di materi awal sudah saya sebutkan karena memang pada saat itu kita masih belum ada kesepakatan. Jadi alurnya seperti apa. Ini saya lewatin aja. Pernikahan dalam Islam, nanti bisa menghubungi admin karena materinya sepertinya direkam. Tinggal minta itu aja. Jadi ini saya lanjutkan ke akad nikah. Ke akad nikah. Jadi saya lanjutkan ke akad nikah. Tidak apa-apa. Akad nikah, kalau di kitab lama, ini halaman 37. Jadi akad nikah. Yang jelas akad nikah ini orang perlu hati-hati dibandingkan dengan akad-akad yang lain, akad jual beli. Nah ini karena apa? Konsekuensi hukumnya banyak, kaitannya banyak, berhubungan secara zina, anaknya tidak halal dan seterusnya. Kemudian rukun nikah ini ya ada 5. Yang pertama adalah siroh, ijab qabul itu namanya siroh. Laki-laki mengatakan, wali mengatakan, ankahtuka wa zawajtuka fulanata bimahri kadza, misalnya. Tahu bahasa Indonesianya, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan fulanah binti fulan misalnya, dengan mas kawin sekian sekian sekian, dibayar kontan atau utang terserah. Nah, itu namanya ijab. Qabul berarti lawan jawabannya. Misal seorang suami mengatakan, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian sekian sekian. Itu namanya siroh. Ini termasuk rukun nikah yang artinya harus terpenuhi supaya nikahnya sah. Kemudian yang kedua adalah zaujah atau calon istri. Jadi menikahnya dengan sama manusia ya, jadi bukan dengan binatang atau bukan dengan benda mati. Karena ada orang-orang yang tidak beres yang melakukan hal itu. Jadi kalau dalam Islam, rukunnya pernikahan itu dianggap sah adalah apabila ada calon istrinya. Kemudian yang ketiga adalah 2 saksi, harus ada 2 saksi yang adil, nanti ada ketentuannya adil itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah zauj atau calon suami. Jadi ini jelas ya, dalam agama kita, yang legal, yang halal, yang boleh itu adalah laki-laki menikah dengan perempuan. Gendernya berbeda. Bukan laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, misalnya pindah kemana, ke negara-negara yang melegalkan perkawinan sejenis. Lah ini, walaupun dia ngakunya muslim, lah itu ya tidak sah, tidak legal secara Islam, tidak legal. Yang kelima adalah wali. Wali. Ini juga ada ketentuannya, ada syaratnya, akan kita bahas. Dan gini, yang mengucapkan akad, yang memulai, yang menerima akad adalah calon suami dan wali.
Jadi nanti yang mengucapkan akad ini dua orang ini. Bisa wali atau wakilnya ya. Dan yang kedua adalah calon suami atau wakilnya. Jadi bisa mewakilkan. Dan yang kebanyakan terjadi di Indonesia seperti itu. Bapak atau wali dari pihak perempuan ini tidak menikahkan, tapi mewakilkan kepada penghulu atau mewakilkan kepada kiai atau orang yang ditokohkan. Nah, itu namanya mewakilkan. Jadi yang menikahkan, lazimnya yang menikahkan anak perempuan itu adalah bapaknya atau kakeknya atau kakaknya, kakak kandungnya atau pamannya, saudara bapaknya. Nah, ini yang menikahkan seperti itu. Tetapi dalam kondisi tertentu karena mereka mungkin tidak memahami hukum munakahat, maka itu ditawari oleh penghulu, oleh KUA, kepala KUA umpamanya. Ini yang menikahkan siapa, Pak? Putri Bapak ini. Sudah saya pasrah kepada Bapak. Ya, biasanya yang nikahkan adalah kepala KUA. Itu. Kemudian itu namanya mewakilkan. Atau bisa misalnya bukan walinya, bukan juga kepala KUA, tapi karena ada kiai atau ada guru kita, syekh kita misalnya, nah ini yang menikahkan bisa seperti itu. Yang mengakadkan adalah orang lain. Ini namanya wakil. Kemudian dengan calon mempelai putra, calon mempelai putra, atau wakilnya, misalnya karena telat misalnya, atau dan sudah mewakilkan ya sebelumnya ya, atau karena grogi, atau karena memang sakit, sudah mau nikah ternyata kena virus corona sehingga harus diisolasi, padahal semuanya sudah disiapkan. Lah ini simpel, mewakilkan aja kepada wakil itu dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang pertama yang kita bahas adalah siroh. Siroh atau lafal ya. Tadi kita sebutkan ijab atau qabul. Kalau dalam bahasa Arab ya zawajtuka atau ankahtuka. Kalau anak perempuannya berarti ibnati. Kalau kakaknya ya berarti ukhti misalnya. Atau hafidati misalnya. Terserah. Atau kalau misalnya dia diwakilkan kepadanya berarti ya fulanata binti fulan. Nah, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya ya saya nikahkan, saya kawinkan Anda dengan anak perempuan saya yang bernama atau saudari saya yang bernama atau dengan fulanah binti fulan yang ayahnya telah mewakilkan kepada saya umpamanya, tapi tidak syarat ya ini kalau yang tadi itu. Tapi itu contoh saja. Ini namanya ijab. Kemudian qabul ini adalah jawabannya, yaitu qabil tu nikahaha wa tazwijaha fulanah binti fulan bima hari kata halan misalnya. Bisa seperti itu. Jadi boleh. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, saya terima nikahnya fulanah binti fulan, panjang lebar terserah ya diperjelas, dengan mas kawin sekian-sekian-sekian, dibayar tunai. Atau saya terima pernikahan ini misalnya. Bisa seperti itu. Itu namanya sirah. Tadi kita sebutkan juga tentang wali dan dua saksi. Bagaimana syaratnya? Di sini para ulama menyebutkan, yang pertama adalah disyaratkan wali itu atau dua saksi itu mereka ini harus seorang muslim, orang-orang yang muslim. Jadi kalau ini perempuannya ini muslimah, maka yang mau menjadi wali ini adalah seorang muslim, bapaknya harus Islam supaya bisa menjadi wali. Artinya begini, kalau seandainya ada perempuan, misalnya dia ini dari keluarga non muslim, kemudian dia masuk Islam, maka ini bapaknya tidak bisa menikahkan. Karena syaratnya adalah harus Islam. Maka harus cari wali yang lain, misalnya kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, atau saudara bapaknya ya yang muslim, seperti itu. Kecuali apabila perempuan ini adalah perempuan zimmiyah, perempuan ahlul kitab, perempuan beragama Yahudi atau Nasrani yang memang dia dari leluhurnya itu seperti itu. Bukan dia murtad gitu, bukan. Karena dalam fikih munakahat, perempuan yang murtad, yang pindah agama itu pernikahannya tidak sah dalam kondisi apapun. Mau dia menikah dengan muslim, mau dia menikah dengan orang yang seagama, mau menikah dengan orang yang tidak beragama, itu pernikahannya tidak sah. Dan ketika pernikahan itu dikatakan tidak sah, maka maksudnya adalah perbuatan itu
perbuatan hubungan badan itu adalah dihukumi zina. Gitu. Jadi kalau perempuan ini zimmiyah, ya, Nasroniyah atau Yahudiyah, maka jika bapak yang menikahkan ini adalah seagama dengan putrinya, maka itu sah, boleh akan nikah seperti itu. Saksi juga sama ya, harus orang-orang yang Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf di sini maksudnya adalah baligh dan berakal. Jadi kalau anak kecil misalnya jadi wali tidak sah pernikahannya. Anak kecil jadi saksi tidak sah persaksiannya. Kemudian kalau misalnya bapaknya gila, di dikasih dress code pernikahan misalnya, kemudian menjadi wali, pernikahan perwaliannya ini tidak sah. Nah, kalau perwaliannya tidak sah berarti otomatis nikahnya tidak sah. Syarat yang ketiga, ini yang terakhir yang disebutkan di sini adalah al-adalah, adil secara zahir. Jadi adil di sini maksudnya adalah bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Jadi sah akad nikah itu adalah dengan wali dan saksi yang mastur adalah. Maksudnya apa? Ya sudah, orang ini dikenal orang baik, orang yang taat beragama, rajin sholat dan seterusnya. Tidak dikenal dengan orang yang tidak sholat. Kalau dikenal dengan orang pada tahu dia tidak sholat, berarti dia ini fasik. Orang fasik tidak sah perwaliannya. Atau misalnya dia suka minum khamr, main perempuan, berzina. Nah ini berarti dia fasik. Orang yang seperti ini maka tidak sah menjadi wali atau menjadi saksi. Karena pengertian dari adil itu adalah orang ini menjauhi dosa besar dan tidak merutinkan dosa kecil sehingga maksiatnya ini mengalahkan ketaatannya. Dan ditambah lagi orang ini juga mampu menjaga dirinya dari menjaga harga diri dari hal-hal yang memang dimiliki oleh orang-orang yang seumpamanya. Jadi dia ini tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas bagi dirinya. Misal makan sambil jalan, nah ini tidak pantas. Kalau memang orang-orang yang seumpama dirinya itu tidak melakukan itu, maka dia ketika melakukan itu tidak dinamakan adil. Kemudian juga akidahnya harus akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena orang yang akidahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, minimalnya level yang disebutkan kepada orang tersebut adalah dia ini seorang fasik, walaupun tidak sampai kafir. Kemudian dia juga mampu menahan diri dari marah. Ketika marah dia mampu menahan diri. Sekiranya kemarahan tersebut tidak menghantarkan dia kepada perbuatan maksiat. Jadi ini adalah 3 syarat utama yang harus dimiliki oleh orang yang menjadi wali atau saksi. Seperti itu. Jadi ini kajian kita. Seperti biasa saya sisakan 1/4 jam karena sisanya akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Ingin menanyakan jika seorang wanita menikah dengan laki yang telah beristri lebih tepatnya sebagai madu, namun orang tua melarang, bagaimana Ustadz? Mengikuti orang tua. Ya kalau orang tua ini merasa tersakiti misalnya dengan rasa sakit yang tidak biasa, ya kita patuhi saja orang tua kita itu. Seperti itu. Atau pilihan lainnya adalah meyakinkan orang tua bahwasanya walaupun calon menantunya ini sudah punya istri, tapi dia ini adalah orang yang mengerti agama. Apabila bisa meyakinkan orang tuanya, silakan lanjut. Jika ayah perempuan sudah meninggal, apakah langsung? Tidak langsung ke pihak KUA, tapi ada urutannya nanti. Ada urutannya. Kalau memang ayahnya ini punya saudara, atau dia punya saudara, atau kakeknya masih ada, lah ini ada urut-urutannya nanti, tidak langsung ke KUA. Ahlul kitab. Jadi gini, dalam syariat atau dalam Al-Quran, ketika disebutkan dengan ahlul kitab, maka maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi mereka inilah yang dimaksud dengan ahlul kitab. Lah mereka ini ada pembagian lagi. Ada kalanya mereka ini harbi, memusuhi Islam, memerangi Islam, mereka yang tidak mau taat dengan pemerintahan Islam, ini namanya harbi. Ada juga yang namanya zimmi. Zimmi ini ya orang-orang non-muslim, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, yang mereka ini hidup di negara Islam, dan mereka mau tunduk dengan peraturan Islam.
pembayar jizyah. Setiap waktunya mereka membayar jizyah. Ini namanya kafir dhimmi. Lah, perempuan-perempuannya yang kafir dhimmi seperti ini, yang mereka ini ahlul kitab ya, Yahudi atau Nasraniyah, yang mana leluhurnya ini adalah agamanya seperti itu, maka perempuan seperti ini apabila dia menikah, maka walinya tidak disyaratkan harus Islam, tidak syarat. Tapi apabila seagama dengannya, maka nikahnya sah. Jadi ada perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah, dia ingin menikah. Yang menikahkan siapa? Bapaknya. Tadi disebutkan wali harus Islam. Apakah di sini disyaratkan Islam? Tidak syarat. Itu maksudnya. Cuman tadi, ini adalah perempuan yang ahlul kitab. Siapa tadi itu? Perempuan yang dia dari leluhurnya itu agamanya Yahudi atau Nasraniyah, bukan pindah agama. Kalau murtad, bukan dinamakan ahlul kitab. Karena murtad ini tadi saya sebutkan, dia tidak sah nikahnya dalam kondisi apapun. Tidak ada pilihan lain bagi orang murtad kecuali harus masuk Islam lagi, kembali ke Islam lagi. Melecehkan perempuan bagaimana ini? Tolong diperjelas. Apakah ada iddah bagi istri yang belum disetubui? Maksudnya sejak menikah belum pernah disetubui gitu. Tidak ada iddahnya. Jadi perempuan kalau memang dia tidak pernah disetubui selama menikah berarti tidak ada iddah. Ada perinciannya nanti, insya Allah akan kita bahas. Tuh, Pak Yasin atau Mas Yasin. Ini alhamdulillah sudah saya jawab. Silakan kalau masih ada yang mau nanya atau ada yang belum jelas. Nah, ini ada lagi chat dua baru. Melecehkan suka memperlihatkan kemaluan ke perempuan. Ya berarti ini kan dia tidak punya harga diri dia ini. Tidak bisa menjaga muru'ah. Ya. Mbak Nadia atau Bu Nadia. Syaratnya tadi harus adil, berarti dia tidak adil. Berarti karena syarat walinya dia tidak terpenuhi, berarti dia tidak bisa menjadi wali. Kalau keturunan yang ada di Indonesia, apakah termasuk kategori ahlul kitab Ustaz? Tidak termasuk. Karena ya kalau kita baca sejarah, orang Islam dulunya ya penganut animisme, dinamisme. Jadi mereka ini masuk Islam, masuk misalnya kalau dia Kristen atau Yahudi ya berarti karena ada orang yang menyebarkan Yahudi atau Nasrani kan, orang Spanyol umpamanya atau orang Yahudi yang kebetulan datang menyebarkan agama itu dan dianut oleh misalnya kakeknya, kemudian dia ngikut keluarganya seperti itu yang asalnya dinamisme, animisme, itu hukumnya seperti orang murtad, bukan ahlul kitab. Ustadz orang mana? Saya orang Jawa Timur, orang Probolinggo. Ustadz boleh nanya, tapi di luar materi, apakah boleh? Silahkan. Suami yang suka keseharian main game, apa juga termasuk tidak menjaga muru'ah? Main game, tidak menjaga muru'ah, tidak tahu ini. Cuman ya sangat disayangkan sekali gitu. Hidup hanya untuk seperti ini. Sudah? Jika suami kita beda mazhab dengan kita saat salat, apa kita berkunut, tapi suami tidak? Nah ini yang jadi imamnya siapa ini? Kan si suami yang jelas. Istri nggak mungkin kan jadi imam. Ya sudah, kunut kan masalah yang tidak termasuk yang wajib ya. Jadi kalau seandainya imam tidak membaca kunut, ya makmum jangan baca kunut. Cuma nanti setelah imam salam dia sujud sahwi. Laki-laki yang mewakilkan untuk menerima nikah. Misal saya nikah. Ya, saya nikah, kemudian karena ada sesuatu hal, entah karena mungkin saya ini sedang dalam kondisi sakit, atau memang saya ini dalam kondisi grogi, atau saya dalam kondisi tertentu yang saya sekiranya nggak bisa datang di majelis. Nah ini bisa mewakilkan. Kepada siapa? Kepada terserah siapa yang bisa
sudah ada hadir di majelis, kepada bapaknya, kepada saudaranya, kepada temannya yang sudah datang di majelis. Tapi ya ini tadi harus diperhatikan, wakil ini menerima nikah bukan untuk dirinya, tapi untuk yang mewakilkan. Jadi saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk teman saya, untuk saudara saya, bukan untuk diri saya. Wah ini hati-hati ini. Untuk anak saya, bukan untuk saya. Misalnya kalau yang diwakilkan oleh bapaknya umpamanya. Nah, utas apa ini? Bisa disintanya. Suami talak istri melalui SMS, apakah jatuh talaknya Ustadz? Oh, enggak tahu ini, saya tanyakan. Masya Allah. Ustadz, apakah mempelai pria juga harus membawa walinya? Pria ini enggak harus bawa walinya. Dia datang sendiri misalnya, bisa sah nikahnya. Enggak harus bawa wali. Enggak harus bawa rombongan, enggak harus. Enggak syarat. Jangankan gitu, misalnya main-main ke rumah calon misalnya. Bapaknya di situ, dia bawa 2 teman. Ayo sudah, sekarang aja nggak lama-lama. Kita akad, saya nikahkan kamu dengan anak putri saya, Fulanah bin Fulanah misalnya. Dengan mas kawin, ini cincin yang kamu bawa. Sudah, itu sah itu. Coba nanti silakan dibaca kisahnya ini. Apa? Kisahnya yang saya tulis itu, kisah dari Ibnu Musayyab. Bagaimana dia menikahkan putrinya dengan suami dari putrinya ini. Silakan dibaca, nggak syarat. Iya, saya nggak bilang kalau orang murtad itu nggak ada iddahnya, enggak. Jadi tetap ketika seorang suami atau seorang istri salah satu dari keduanya murtad, maka di sini ditunggu. Kalau seandainya yang murtad ini tidak segera kembali ke dalam Islam dalam masa iddah, sampai masa iddah habis dia masih tetap dalam kufurannya, pernikahannya ini menjadi rusak, batal. Itu maksudnya, iddah itu keperluannya untuk itu. Dan kalau seandainya si yang murtad ini kembali ke dalam agama Islam, maka di sini dia pernikahannya tetap sah, tidak perlu memperbarui akad nikah baru, dengan catatan ya kembali ke agama Islam yang asalnya murtad kembali ke dalam agama Islam ini masih dalam masa iddah itu. Sirat minimal ijab qabul ya, seperti yang di kitab ada tadi itu. Zawajtuka ibnati fulanata bimahri kadza. Mahar kan sudah saya bilang, nggak syarat disebutkan. Jawabannya qabil tu nikahaha, qabil tu tazwijaha, qabil tu hadza nikah. Itu paling ringkas itu. Kalau suami hilang, mana? Gak tahu rimbanya. Tiada nafkah, seperti uang belanja, tempat tinggal, makan, minum, hilang bertahun-tahun. Kemudian ada lamaran, itu bagaimana Ustadz? Lah ini, nggak serta-merta, nggak boleh diterima dulu. Harus dipastikan dulu bahwasanya suaminya ini kondisinya bagaimana. Kalau seandainya tidak ada kabar, ya berarti harus melalui hakim terlebih dahulu. Ada ketentuannya, tapi yang jelas tidak langsung serta-merta dia menerima lamaran itu aja enggak. Siap amal. Ya, maksudnya siap amal gimana ini? Siap donasi, monggo silakan. Pak Yasin atau Mas Yasin. Maksudnya pada saat masa iddah ya Ustadz. Nah ini nggak tahu ini gimana nih, kurang jelas saya. Yang jelas itu tadi ya, kalau perempuan atau laki-laki suami istri murtad salah satunya ya, maka ini tuntutannya adalah dia harus segera kembali dalam agama Islam. Kalau kembalinya dalam masa iddah, iddahnya tergantung perempuannya bagaimana, hamilkah, masih haidkah. Kalau hamil kan berarti sampai melahirkan, kalau haid berarti 3 kali suci. Kalau dia kembali ke dalam agama Islam dalam kurun masa itu, maka pernikahannya tetap tidak rusak. Tapi kalau saya masa iddah habis dia nggak kembali, maka di sini pernikahannya ini ya rusak. Kan sudah saya bilang ini Mbak siapa ini? Jadi kalau dia tidak segera kembali di sini, hukum pernikahannya ini depending. Oke, saya bahasakan seperti itu biar lebih mudah dipahami.
Hukum pernikahannya dipending. Dilihat kembali ke dalam agama Islam apa enggak. Kalau kembali dalam masa iddah, pernikahannya tetap sah. Kalau tidak segera kembali ke dalam Islam sampai masa iddahnya habis, berarti pernikahannya rusak. Sebelum itu bagaimana pernikahannya dipending, tetapi tetap keduanya tidak boleh melakukan hubungan badan. Seperti orang yang harus dipisahkan dua orang itu. Masya Allah. Ini kayaknya udah, ini yang Mas atau Mbak Helmi, Mbak Putri ini pertanyaan terakhir. Ini suara saya udah mau habis ini. Bagaimana sudah talak 3, ada ketentuannya, nikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian disetubui, kemudian diceraikan, kemudian menjalani masa iddah, kemudian akad nikah baru dengan suami yang pertama. Bernikah mazhab Syafi'i dengan manhaj salaf. Maksudnya gimana ini? Manhaj salaf Syafi'i minas salaf. Syafi'i itu adalah ulama salaf gitu. Tolong jangan dibedakan antara Syafi'i dengan manhaj salaf. Syafi'i itu manhajnya salaf. Jadi jangan dibedakan itu. Apakah kita boleh dengan yang jelas gini, kalau mau menikah itu pastikan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf ya karena suara saya agak habis ini saya. Yang tadi kalau dia mengatakan ini sudah, tolong stop please. Jadi udah ada pertanyaan ini terakhir ya. Kalau dalam kondisi marah, misalnya saya nggak ada hubungan dengan kamu, sudah saya nggak berhubungan dengan kamu. Ini secara lafal bukan lafal yang sorry, yang tegas menunjukkan cerai. Tapi kalau niatnya adalah cerai, jatuh cerai. Bolehkah seorang wanita minta mahar tinggi kepada laki-laki? Boleh. Boleh. Boleh maksudnya di sini tidak haram. Makruh apa enggak itu urusan lain, belum saya bahas. Sudah? Sampai di sini untuk biar kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Nggak apa-apa, ini memang suara saya kadang tinggi, kadang turun, nggak apa-apa. Jadi bukan emosi enggak, tapi biar materinya diserap sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah, dan pastikan informasi atau jawaban dari saya ini dipahami, dicatat, direkam sebagaimana mestinya sebelum disebarkan kepada orang lain. Ya, jadi kalau ingin menyampaikan ke orang lain itu syaratnya harus dobit, punya daya rekam yang bagus, menyampaikan seperti apa yang ia dengar, tidak menambah, tidak mengurangi, apalagi tidak modifikasi. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertanyaannya belum terjawab bisa lewat admin, nanti biar teruskan ke saya. Enggak apa-apa, saya intinya welcome. Cuman biar sesuai jadwal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.